Shalom Josie Family. Sebelum memulai ibadah hari ini, ada beberapa hal nih yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, teman-teman diwajibkan untuk mempersiapkan tempat yang terbaik untuk mengikuti ibadah online hari ini. Yang kedua, teman-teman dilarang untuk melakukan aktivitas lainnya selama ibadah online diputar. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk stay focused, be excited, and be active dengan saling menyapa teman kalian di live chat di bawah ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama memasuki series terbaru kita, yaitu #Bawa Perubahan yang akan dilayani oleh Ciklara Prameta. So, tunggu apa lagi? Selamat beribadah ya teman-teman. Hatimu terukir lama, matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cinta.
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya kami mau menyembah Kau. Tak henti-hentinya kami menyatakan ucapan syukur kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami menyatakan Tuhan bahwa Engkau yang layak disembah dan dipuji. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Tuhan, berkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan ada suatu mukjizat yang Kau siapkan untuk bangsa kami Tuhan. Suatu yang Kau persiapkan Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Biar pandemi ini Tuhan cepat berlalu dari bangsa kami Tuhan. Biar COVID ini Tuhan cepat berlalu dari bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa mukjizat-Mu Tuhan, iya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap keinginan, Kau tahu setiap kebutuhan bangsa ini Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu di luar sana butuh pertolongan-Mu Tuhan. Jawab setiap pergumulan hati mereka Tuhan. Jawab setiap pergumulan doa mereka Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan. Kami mendengarkan Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan. Shalom Josie, apa kabar semuanya? Aku harap kalian ada dalam keadaan yang baik dan pastinya sehat selalu. Gak berasa teman-teman, kita udah memasuki bulan Oktober, dimana kurang dari 100 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Tahun 2020 ini banyak banget kejadian yang gak terduga. Misalnya sakit, ada yang merasa kehilangan, mengalami kegagalan, kesepian, kekecewaan, bencana, dan masih banyak lagi yang terjadi di tahun ini. Nah, melewati tahun yang luar biasa ini, apakah kita masih akan hanya diem-diem aja? Atau kita mau mulai membawa perubahan, mulai berdampak, mulai do something? Teman-teman,
hari ini kita udah mulai masuk ke series yang baru. Series yang bisa dibilang terakhir di tahun ini, yaitu Bawa Perubahan. Nah teman-teman, setelah kita belajar bahwa kita ini adalah GOC, generasi yang mau bawa perubahan. Sepanjang tahun ini kita belajar bahwa kita udah saling bertumbuh, saling menopang, sama-sama terus bertumbuh di dalam komunitas ini. Kemudian kita juga berjuang untuk beda dari dunia ini. Aku yakin dan percaya pasti akan ada buah yang nyata yang bisa kita lihat, yaitu salah satunya impacting people. Kita bisa berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi bukan cuma kita doang yang berubah. Sepanjang tahun ini kita telah belajar, bukan cuma kita doang yang berubah, tapi sekeliling kita juga ikut berubah. Jadi hari ini sesuai dengan tema aku, yaitu baper. Baper yang mau aku bahas hari ini bukan tentang bawa perasaan. Kenapa? Karena ya kalau kebanyakan bawa perasaan tuh nggak enak ya teman-teman. Orang-orang yang hidup dengan baperan itu pasti hidupnya nggak tenang. Karena dipenuhi dengan asumsi, kekecewaan, amarah. Kenapa? Karena nggak bisa kontrol emosinya dengan baik, nggak bisa menguasai dirinya dengan baik. Dan itu yang harus kita hindari jauh-jauh. Karena kita punya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengasihi kita, dan Tuhan yang selalu memberikan kita damai sejahtera. Hal ini udah sempat aku bahas beberapa minggu yang lalu di tema yang galau teman-teman, kalau kalian masih ingat. Dan hari ini baper yang mau aku bahas itu adalah bawa perubahan. Ini adalah kebiasaan yang harus kita miliki justru dalam kehidupan kita. Karena ini penting. Perubahan apa sih? Bawa perubahan tuh perubahan apa? Yaitu perubahan yang sesuai dengan kebenaran pastinya. Perubahan yang baik sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa sih kita harus bawa perubahan? Sampai kita harus pelajarin, bahkan ini menjadi sebuah series yang besar di penghujung tahun ini. Kenapa? Karena ini maunya Tuhan. Karena Tuhan menginginkan setiap orang diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Tuhan pengen kita semua selamat. Tuhan pengen kita semua berubah semakin serupa dengan Dia. Jadi hari demi hari, gimana cara kita harus berubah supaya serupa dengan Tuhan. Dan hari-hari ini dunia ini semakin jahat. Kasih di mana-mana semakin dingin. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa banyak orang di luar sana, termasuk anak-anak muda, membutuhkan sebuah teladan, sebuah contoh yang bisa mereka ikutin. Karena anak muda seringkali masih ikut-ikutan. Apa ya, gue harus lakuin apa nih, gue mau ikutin apa, tren apa sekarang. Nah, oleh karena itu harus ada orang-orang yang mau berdiri untuk membawa perubahan sesuai kebenaran. Nah, salah satu teladan yang paling baik, yang terbaik yang bisa kita contoh, yaitu dari Yesus. Yesus datang ke dunia dan Dia memberikan dampak dan perubahan yang besar, bahkan dampaknya bisa kita rasakan sampai hari ini. Apa yang Yesus lakukan di dunia gak main-main teman-teman. Dia berdampak buat banyak orang. Yesus hidup di dunia bukan sesuka-sukanya Dia, bukan mau-maunya Dia, tapi Dia hidup sesuai dengan tujuan yang Dia miliki. Dia tahu bahwa Dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Dan aku juga pengen hari ini teman-teman semuanya sadar bahwa kita punya tujuan. Kita hidup gak main-main. Kita hidup gak cuma untuk mencari popularitas, cari harta kekayaan, kekuasaan, menuhin kepuasan daging. No, tapi kita punya tujuan. Hidup kita untuk berdampak dan membawa perubahan sesuai kebenaran. Katakan amin. Kita sama-sama baca di Yohanes 20 ayat 21. Dikatakan gini, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ayat ini, jadi di sini Tuhan lagi menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah Ia bangkit. Dan Tuhan mengatakan ini di tengah murid-muridnya. Jadi, seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan, Yesus mungkin udah gak di dunia ini. Dia udah menang, dia naik ke surga. Teman-teman, Tuhan mengutus kita untuk melanjutkan setiap hal-hal baik yang Dia udah kerjakan di dunia ini, teman-teman. Yaitu amanat agung yang kita bisa baca di Matius 28 ayat 19-20. Dikatakan gini, karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Ini yang Tuhan inginkan teman-teman, untuk semua orang diselamatkan. Oleh karena itu kita harus bawa perubahan. Kita yang telah lebih dulu diselamatkan, kita yang telah lebih dulu diubahkan setelah kita kenal Yesus, kita harus bawa perubahan dan dampak buat banyak orang. Dikatakan ajarkan untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan padamu. Apa yang kita pahami, apa yang kita ngerti teman-teman, kita harus mulai lakukan. Kita nggak cuma jadi pendengar firman, tapi kita jadi pelaku firman dan membawa perubahan. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum mengerti apa pentingnya berdampak dan membawa perubahan. Tapi ketahuilah ini yang Tuhan mau atas hidup kita. Hidup kita nggak cuma sembarangan. Hidup kita nggak asal lewat. Hidup kita nggak cuma untuk sedih, galau, disakiti orang lain, terjadi masalah. Enggak. Semua itu terjadi karena pasti ada sebuah alasan. Yang pasti dalam meresponi apapun yang terjadi di hidup kita, disitulah kita bisa membawa perubahan. Disitulah kita bisa tunjukin bedanya. Dan kita bisa ajak banyak orang untuk berubah. Nah teman-teman, karena itu coba perhatiin lagi seberapa besar dampak yang bisa kita hasilkan di lingkungan kita. Dampak apa ya? Mulai hari ini mulai renungkan dampak apa, perubahan apa yang bisa aku bawa buat orang-orang di sekitar aku. Kemudian seberapa luas area kita bisa berdampak. Apakah cuma di lingkungan gereja aja kita merasa puas dan cukup? Atau sebenarnya bisa lebih luas lagi. Kita bisa di keluarga, di sekolah, dan dimanapun kita berada, kita harus berdampak. Jadi kita nggak pilih-pilih area teman-teman. Kemudian seberapa besar jangka waktu, berapa lama jangka waktu kita berdampak? Apakah cuma 1 bulan, 1 tahun, ketika kita lagi semangat-semangatnya doang, abis itu kita berhenti dan kita capek? Atau kita mau sungguh-sungguh sampai akhir hidup kita? Seperti Yesus yang sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya. Demi apa? Demi nyelesain tujuan hidupnya. Dan dia membawa perubahan yang besar. Teman-teman, yuk renungin lagi ini semua. Renungin lagi ini semua. Karena hidup kita terlalu berharga dan hidup kita punya tujuan yang mulia. Nah, kalau misalnya ada di antara kita yang bilang, aku nggak bisa apa-apa, aku orang biasa-biasa aja, perubahan apa yang bisa aku lakuin? Aku nggak tahu harus gimana. Nah, kita baca sama-sama di ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Katakan amin. Ini ayat yang powerful, ayat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita bisa bawa perubahan lewat hidup kita, lewat tadi dikatakan perkataan, tingkah laku, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Jadi teman-teman, ayo kita mulai dari sekarang. Aku bahas secara cepat teman-teman. Yang pertama perkataan. Kalau firman Tuhan ajarin kita, jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Tapi seharusnya ada perkataan yang baik, yang membangun, sehingga setiap orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Firman Tuhan jelas. Nah, ini bagian kita untuk mulai lakukan. Perkatakan hal yang baik, perkatakan hal yang membangun, bukan hal yang sia-sia. Coba mulai rem mulut kita untuk nggak mengatakan hal-hal yang sia-sia yang kita tahu nggak membangun. Ketika semua orang di dunia ini ngomong kasar, suka nebar kebohongan atau hoax, coba jangan ikutin itu. Tapi sebaliknya kasih tunjuk bahwa kita bisa kok ngomong nggak usah kasar, atau kita bisa kok mengatakan hal yang jujur, bahwa kita bisa kok mengatakan hal-hal yang baik dan berguna. Amin. Kemudian tingkah laku. Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Oleh karena itu jaga baik-baik tingkah laku kita. Tingkah laku kita nggak cuman bisa baik sama satu orang dan gak baik sama orang lain. Ini nggak bisa teman-teman. Kita harus terus berperilaku yang baik. Cara kita memperlakukan orang lain, cara kita mengambil keputusan, cara kita menjawab pertanyaan orang, bahkan cara kita posting di sosial media. Orang bisa lihat tingkah laku dan
perilaku kita lewat itu semua. Oleh karena itu jaga baik-baik tingkah laku kita, bawa perubahan. Kalau anak muda identik dengan nakal, memberontak dan lain-lain, tunjukin bahwa kita bisa jadi orang yang taat, jadi orang yang baik, rendah hati, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kasihmu katanya, kalau mungkin dunia ini udah gak tahu lagi kasih yang benar itu seperti apa. Mungkin mereka cuma taunya gue akan mengasihi lo kalau lo baik sama gue dan lain-lain. Tapi kita mesti belajar bahwa kita harus sabar seorang terhadap yang lain. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus mengampuni satu dengan yang lain. Ketika semua orang dipenuhi dengan benci dan amarah, bisa nggak kita bawa perubahan dengan kita mau mengampuni orang yang bersalah sama kita, dengan kita mau mengampuni musuh kita, dengan kita mau mendoakan musuh kita, dengan kita nggak jahatin musuh kita. Itu adalah big change yang bisa kita lakukan. Ketika orang lihat, mungkin orang akan tanya, lu nggak salah, dia kan ngejahatin lu. Jawab bahwa gue juga nggak sempurna, dan Tuhan pernah, dan Tuhan selalu mengampuni gue juga akan mengampuni dia. Teman-teman, jadi mungkin kita dibully, mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik dengan orang lain. Mungkin bukan berarti kita harus diam aja, tapi lebih tepatnya kita harus punya respon yang tepat. Jangan benci balik, jangan balas, jangan marah, dan lain-lain. Aku yakin kita semua pasti bisa. Kemudian yang keempat dikatakan lewat kesetiaanmu. Kalau di versi bahasa Inggrisnya ayat ini dikatakan faith. Jadi bisa kita artikan iman. Atau di bahasa Indonesia sehari-harinya dibilang kepercayaan kita sama Tuhan. Jadi cara kita percaya sama Tuhan, kita bisa bawa perubahan lewat ini, teman-teman. Ketika semua orang hari-hari ini mungkin nggak ngerti cara mengikut Tuhan dengan benar. Mereka cuma ngerti menganut agama, tapi mereka nggak ngerti siapa Tuhan yang dia sembah. Oleh karena itu tunjukin cara kita percaya sama Tuhan, cara kita beriman sama Tuhan, bahwa ini loh kesetiaan sama Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh loh sama Tuhan, bahwa hubungan dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar agama, tapi ada relationship di dalamnya, ada hubungan yang intim di dalamnya. Masihkah kita berdoa? Masih nggak kita baca firman Tuhan? Kalau kita udah nggak lakuin itu, gimana caranya kita tunjukin hubungan kita dengan Tuhan? Gimana cara kita tunjukin cara kita percaya sama Tuhan? Tunjukin cara kita percaya di tengah ketidakpastian hari-hari ini. Tunjukin iman kita yang teguh sama Tuhan. Yuk kita bawa perubahan, teman-teman. Dan yang terakhir dikatakan lewat kekudusanmu. Ini powerful banget, teman-teman. Kita bisa bawa perubahan lewat kekudusan kita. Kalau mungkin semua orang bilang mustahil hidup kudus, anak muda apalagi mustahil hidup kudus. Teman-teman, gak ada yang mustahil. Tunjukin, yuk kita bawa perubahan. Kalau kita bisa kok hidup kudus. Tuhan kita Allah yang kudus, Dia ada di dalam kita, Dia selalu bersama kita. Oleh karena itu kita pasti mampu hidup kudus ketika kita terus mendekat sama Dia. Tunjukin, teman-teman, jaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sehingga apa yang kita lakukan pun bisa benar di hadapan Tuhan. Amin. Yuk matiin setiap kedagingan kita dan mulai terus jaga kekudusan kita, sehingga banyak orang yang bisa diubahkan lewat hidup kita. Gitu aja, teman-teman. So, kesimpulan dari sharing aku hari ini di tema baper ini, semoga ini melekat di dalam hati, pikiran setiap kita, dan boleh kita lakukan sama-sama dalam hidup kita. Jadi bukan waktunya lagi sekarang untuk kita diem-diem aja, tapi kita harus mulai membawa perubahan untuk dunia ini sesuai dengan kebenaran. Karena apa? Karena ini kerinduan hatinya Tuhan. Karena ini kerinduan Tuhan, yaitu untuk semua orang diselamatkan, untuk semua orang diubahkan dan hidup di dalam kebenaran. Yuk teman-teman berdampak, aku mau ajak ayo kita berdampak. Bawa perubahan. Bawa perubahan. Apalagi di tengah kondisi ya sekarang hari-hari ini. Yuk kita jadi teladan supaya gak cuma hidup kita doang yang berubah. Kita harus maintain hidup kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Pastikan itu aman ya teman-teman.
kita maintain hidup kita tetap benar, kita berubah setiap hari semakin serupa dengan Tuhan. Tapi selain itu, pastikan kita juga berdampak. Kita juga kasih teladan. Hidup kita ini kita kasih teladan untuk orang lain. Lewat apa? Lewat tingkah laku kita, perkataan kita, kasih kita, kesetiaan dan kesucian kita. Amin. Oke, kalau gitu sama-sama yuk teman-teman, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh sama-sama dengar pesan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan hari ini, biar setiap orang yang mendengar pesan ini boleh diubahkan, boleh digerakkan hatinya, boleh semangat kembali, boleh dipenuhi oleh api-Mu yang baru ya Tuhan. Sehingga semuanya boleh bersemangat untuk menjadi berkat, untuk membawa perubahan ke lingkungan sekitar mereka. Kami berdoa ya Tuhan, supaya hari-hari ini buat setiap kami yang mulai letih, lesu, kami yang mulai capek menjauh dari Tuhan, karena kami merasa banyak doa kami yang gak dijawab, banyak permasalahan yang terjadi di dalam hidup kami, banyak ketidakpastian yang kami alami. Tapi biarlah hari ini kami berubah, kami kembali kepadamu, mendekat kepadamu, karena apapun yang terjadi hari-hari ini, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menepati janji-Mu, Engkau Allah yang terus menyertai setiap kami dan yang meninggalkan setiap kami. Tuhan, biarlah kami terus bisa jaga hidup kami, terus semakin hari berubah, semakin serupa dengan gambaran-Mu, dan kami boleh berdampak, membawa perubahan buat orang-orang di sekitar kami. Lewat tingkah laku kami Tuhan, perkataan kami ya Tuhan, kasih kami, kesetiaan dan kesucian kami. Tuhan Yesus, tuntun kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami ingin di bulan-bulan terakhir sebelum tahun ini berakhir, hidup kami boleh berguna buat banyak orang dan buat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Yuk kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan siapkan hati kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan anugerah-Nya yang sempurna. Tuhan melindungi kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menuntun, memberkati setiap usaha pekerjaan kita sehingga semuanya menjadi berhasil. Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak muda yang excellent dan bisa berdampak, membawa perubahan untuk dunia ini sesuai dengan kebenaran. Yang percaya dan sudah terima berkat sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Puji Tuhan, sungguh pesan Tuhan yang sangat memberkati. Sebelum ibadah berakhir, ada beberapa pengumuman penting yang harus kalian ketahui. Minggu depan, tanggal 11 Oktober 2020, kita akan mengadakan GOC Meetup. Yeay! Nah, GOC Meetup-nya ini kita akan menggunakan aplikasi Google Meet. Jangan lupa ya guys untuk terus pantengin social media GOC supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik seperti meetup kita kali ini. Nah, bagi teman-teman yang belum tertanam dalam Cool, kalian bisa hubungi nomor yang tertera di layar. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa scan QR code yang tertera di layar kalian. Demikian pengumuman minggu ini. Jangan lupa untuk tetap baca Alkitab, tetap berdoa, dan tetap terhubung dengan GOC Family. Happy Sunday guys, and God bless you.